Hai guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ari Wong Solo. Piye kabar semuanya, sehat toh? Jangan ada halangan suatu apapun. Kamu, saya semuanya dalam keadaan sehat selalu. Jangan ada halangan suatu apapun. Dimanapun kamu berada, dimanapun kamu bekerja di seluruh dunia ini, kita saling berdoa. Kamu bisa, saya bisa, semuanya bisa. Ayo guys, kita cerita, kita berbicara dengan fakta yang ada. Oke. Guys, ayo guys, kita berbicara dengan fakta real dan bisa dibuktikan. Saya selalu berbicara dengan apa adanya, ora sandadak digawe-gawe. Iki opo onone carane wong ya seperti saya katakan blak kotang. Kita omong opo onone. Guys, ini saya ngomong juga cerita juga nanti insya Allah bisa jadi pandangan atau jadi jangan sampai terjadi hal seperti yang saya katakan, hal yang tidak diinginkan, khususnya untuk ABK pelaut Indonesia ikan. Dan sekali lagi selalu ikan Cina. Nah itulah guys. Tadi pagi saya ditelepon dari ABK yang sudah pulang ke Indonesia. Dia dari PT yang ada di Pemalang. Kamu nggak usah saya katakan di mana PT-nya, nanti tidak terjadi bermasalah. Setiap perjanjian kontrak bahwa kamu harus setiap bulannya menyimpan uang seperti deposit. Tapi kebanyakan dari uang itu ya bukan semuanya mas. Ada yang gampang diambil dan ada yang sulit diambil. Seperti yang tadi menghubungi saya, dia sulit diambil. Sudah di rumah 3 bulan. Uang itu belum dikembalikan, itu juga tidak etis. Itu agen namanya tidak etis. Karena kenapa? Setiap deposit yang dia pulang itu paling lama 1 minggu 2 minggu harus sudah diberikan ke ABK itu. Tapi ini hampir 3 bulan katanya dimintai uang, katanya nanti. Itu kan tidak logis, tidak menghargai pekerjaan orang lain, karena dia sudah bekerja selama 2 tahun. Apalagi di kapal ikan yang begitu berat tantangannya. Semua pekerjaan berat tantangannya ya guys, tapi di kapal ikan itu berat sekali. Tidak segampang orang yang dibayangkan. Dia bekerja mungkin akan di darat dalam kurun waktu 1 tahun atau 8 bulan itu bisa ke Yes, ini guys, iki tukang teko itu guys, tukang ini nih. Kita berhenti dulu ya, tandangan itu dulu ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Tadi 3 bulan dia sudah mendarat tapi sudah sampai di rumah belum dibayarkan. Itu kan tidak etis. Ini sebetulnya harus menjadi catatan untuk agen-agen. Sebetulnya dia nggak usah diomongkan, dia sebetulnya ngerti bahwa orang bekerja di kapal itu jungkel jempalik paribasane modar dilakoni. Wis pokoknya mbok esok mbok sore kampul-kampul neng tengah laut. Tapi itulah kenyataannya, saya tidak ngerti itu gimana untuk realisasinya. Itu cuman ada di agen sendiri, harus konsekuen dan harus mengerti, menghargai untuk ABK yang telah diberangkatkan itu. Oke guys. Dan juga ini keluh kesah dari ABK, belum yang dibayar, belum dibayarkan, belum harus susah meninggalkan keluarga, meninggalkan anak bojo, tekan ngomah bojone demenan karo kancane. Nah itulah guys, inilah yang akan saya ceritakan. Ini terjadi dengan ABK yang ada bermasalah di suatu negara setempat, dan dia di suatu negara di Asia, dan dia dia terombang-ambing di situ. Tapi masih siapapun ABK kita yang ada masalah dengan kapal itu bukan terlantar ya mas. Kalau sudah di handle dengan kedutaan kita itu bukan terlantar, tapi cuman tertunda kepulangan dan tertunda dengan segala-galanya. Nah, dia pulang ke Indonesia karena dengan gaji yang juga sampai ngerti sendiri, agen itu bayari sak senenge dhewe kan dengan orang-orang kita.
bojone digoyang ombak. Nah, itulah guys. Tapi saya ikut prihatin sekali dengan ABK-ABK kita yang berjuang untuk melawan corone, melawan apa ya, melawan hidup ini yang keras. Hidup kok dilawan ya guys ya, pokoknya memperjuangkan hidup ini, menjuarkan hidup keluarganya, tapi sisi lain oke guys. Hai guys, putus-putus guys karo di sambil nyambut gawe ya. Nah, kita ngomongkan lagi dengan masalah ABK yang bekerja dengan bermasalah di Asia kemarin, dan dia pulang bojone digoyang ombak di rumah. Nah, itulah guys konsekuensinya dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga harus keluar memperjuangkan hidup keluarga, tapi keseimbangannya ra ono. Apa ya dikatakan keseimbangan? Keseimbangan itu antara bojone sing ning omah karo bojone sing lunga. Kadang bojone sing lunga sing apa ya? Sing menghancurkan, kadang sing di rumah. Tapi saya juga tidak menyalahkan satu sama lain, mungkin itu takdir juga, memang sudah wis dalane kaya ngono. Wis dipupus wae wong Jawa piye meneh dipupus, pupus godhong gedang. Dadine wis memang jalannya harus begitu ya, wis lirakno wae. Karena ABK itu menghubungi saya dan berbicara dengan saya, "Bu, piye?" Enggak usah saya sebutkan namanya dan tidak usah saya apa ya? Dia orang Jawa. Wis ngono wae. Dadine kita harus apa ya, intern sidik lah. Jadi biar saya ngomong ini untuk wawasan, untuk menambah pengalaman, jangan seperti hal yang saya katakan tadi. Dadine bojone mangkat nyambut gawe, sing wedok yo mulai mangkat nyambut gawe. Iki kan maksudnya makan nyambut gawe liya tidak sejajar dengan apa yang sebelumnya mau berangkat dibicarakan antara suami istri itu, bahwa dia akan setia menunggu sampai di rumah. Nyatanya dengan hanya gaji yang tertunda, karena bukan suaminya yang menunda gaji, karena agennya yang menunda gaji. Nah, ini juga untuk menjadi catatan agen-agen bahwa mempunyai ABK dan ABK itu sudah mempunyai keluarga di rumah, seperti jalan neng wote galeh, seperti jalan di atas bara. Karena kenapa? Kalau istri yang tidak kuat dan istri tidak sanggup untuk menerima atau memahami apa yang terjadi, ya jadinya ya menjaluk pegat. Wis ora urusan anak, ora urusan apa-apa. Lagi lah guys. Inilah untuk menambah, jangan sampai hal itu terjadi dan jangan sampai menjadi polemik antara suami istri yang bekerja di luar negeri dan istrinya yang ada di rumah. Jadi saya mohon maaf, saya tidak menyinggung satu sama lain, tapi ini kenyataan real yang telah dijalani oleh ABK kita. Karena kenapa? ABK kita menghubungi saya, ngomong ke saya. Jadi itulah saya bisa berbicara. Kalau tidak menghubungi saya dan dengan bukan orangnya, saya tidak akan berbicara itu. Karena saya berbicara harus dengan fakta dan bukti. Itu memang kenyataan, buktinya memang ada. Terus seperti itulah. Jadi masih Mbak untuk semuanya, kalau suaminya mangkat nyambut gawe yo sing tenan ning omah. Bojone itu nyambut gawe ning kapal kuwi ora golek duit kuwi tok, nyawa itu lho ditaruhkan. Karena kenapa ning tengah lautan Mbak Bu kono laut kene laut, yen wis kena ombak, yen wis ombake kanan kiri digulung wis entek. Wis ora ngerti bojomu selawase. Jadi yang omah ya bisa saling berdoa. Apalagi ini untuk istri-istri yang di rumah, kalau gajinya telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu lumrah. Terus jangan minta cerai. Itu bukan kesalahan suami kamu, ini kesalahan dari agen. Dan juga saya katakan tadi untuk catatan agen, bisa memahami krunya. Jangan sak udele dhewe bayar. Wah, yang penting ono duit tak ngene sik engko bayarannya carry. Jangan. Kita harus mementingkan orang yang telah membantu pekerjaan kita. Corone sampean bos, kowe ora ono ABK kamu juga tidak bisa untuk berjalan. Juga ngono ABK kalau tidak ada agen juga tidak berjalan. Jadi kita harus balance. Kita harus balance dalam berjalan. Saiki jalan sikil siji kan pincang. Jadi kita harus jalan dengan kaki 2, tangan harus 2.
Walaupun nyun sewu ini saya tidak menyinggung satu sama lain loh ya, saling balance-nya itu loh Mas, saling balance dalam berjalan, saling balance dalam menjalani hidup seperti itu. Jadi yo tolonglah untuk agen juga harus respect dengan ABK, ABK juga harus respect dengan agen. Yang gue serasa diomong ke ABK selalu insya Allah respect dengan agen, tapi kebanyakan agen sih respect karo ABK. Inilah kita ngomong karena memang 1001 seperti itu ceritane. 1001 agen seperti itu ceritane. Siji sing apik. Jadi liyane ya sembuh ngono kuwi. Jawaban sendiri nanti kalau saya ngomong dikirai pro dan kontra. Saya tidak ingin pro dan kontra, saya hanya ingin kedamaian untuk semuanya. Kesuksesan bagi bangsa rakyat Indonesia yang ada di bawah. Yen wong dhuwur rasa digagas, dhewe sugih pengen sugih. Duit pengen duit meneh. Engko ngerti-ngerti keleleken terus kedil-kedil yang pojokan. Itulah orang di atas. Kita gak usah ngomong yang orang di atas, kita ngomong orang yang di bawah. Sing nang dhuwur ben diurusin dhuwur, awake dhewe nang ngisor ngurusi awake dhewe nang ngisor. Ya ora. Jadi kita saling berjalan beriringan untuk agen, untuk ABK. Itu loh guys yang saya kepingin untuk saudara-saudara kita yang ada di kapal-kapal ikan, khususnya Cina, juga bisa terakomodasi seperti kapal-kapal lainnya. Katanya ini juga kemarin saya juga ngerti itu di kapal Cina Jingpeng apa-apa kuwi ning di sini di dokan sini, tapi kita nggak ada orang Indonesia. Tapi tadi katanya ada orang Indonesia 3 sing kon nunggu kapal. Coba nanti sore apa besok pagi-pagi saya tak ke kapal, coba tak cari nih. Kalau nanti kita bisa berbicara. Piye toh diapakno kowe le ning kapal kuwi? Ya enggak, tapi insya Allah sekarang enggak ada kekerasan dan enggak seperti dulu lagi. Kalau dulu sampai minum air laut sing rupane kuning, makan yen ora sing kedaluwarsa, ora mungkin dikei susu, ora mungkin dikei supermi. Itu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perbaikan. Corone sudah tidak ada diskriminasi lainnya. Karena dulu kan kalau kapale krone Cina ya mangane beda, yen wong Indonesia mangane beda. Itu namanya diskriminasi. Karena kenapa? Cuman kapal pirang meter toh, mosok dhek mangan iwak, wong Indonesia mangan uyah. Nah, itulah. Itu dulu, itu kenyataan itu dulu. Tapi sekarang ora, karena sekarang nggak ada orang yang melapor ke saya seperti itu dan juga tidak ada masalah lagi. Insya Allah jangan sampai terjadi seperti itu. Ya guys ya. Ini untuk ABK dan untuk ibu-ibu, mbak-mbak yang ditinggal bojone berlayar di rumah harus setia. Jangan suaminya berlayar di tengah laut digoyang ombak, kamu digoyang tanggane, jangan ya. Itu tahun 45. Sekarang enggak. Sekarang generasi muda, milenium dan ibu-ibu di rumah juga sekarang sudah modern. Masuk mbak-mbak iku kan dudu zamanku. Zaman saiki kan zaman modern. Zamanku kan zaman baula orang anunan. Gitu guys. Itu toh. Jadi harus zaman sekarang harus modern dan berpikiran positif thinking, jangan pernah menyerah dengan nasib. Kita berusaha untuk sukses dunia dan akhirat. Apalagi mbak yang ditinggal suaminya gur nunggu anake kreasi. Piye to iso menghasilkan sedikit untuk membantu suami. Ya ora, wah iki menggurui. Ya ora apa-apa untuk kebaikan semuanya. Saya kira gitu aja guys. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya, ABK semua. Tetap semangat di seluruh dunia dimanapun kamu berada. Doa saya, doa kamu, doa kita semuanya bersatu untuk suksesan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Indonesia sehat, Indonesia jaya. Adios. Vamos.